Bumi bertuah, gayung bersambut, sari meruah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir di Gemahana Channel, sebuah channel pendidikan. Dan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Sebelumnya, di video-video sebelumnya sudah kita bahas mengenai pengertian teks ulasan, kemudian fungsi dan tujuan teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, mengenal jenis teks ulasan, lalu ada juga bicara mengenai struktur teks ulasan. Nah, yang belum melihat videonya supaya nyambung untuk mempelajari materi kali ini, silakan pelajari dulu video sebelumnya. Kalau sudah paham dan nyambung dengan materi sebelumnya, mari kita belajar kaidah kebahasaan teks ulasan. Ya, kita mulai dari pengertian teks ulasan dulu, sebuah pengingat ya, bahwa teks ulasan itu adalah suatu teks bacaan, teks atau bacaan yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Kita dapat menemukan teks ulasan di media cetak maupun elektronik sebagai media promosi suatu karya. Nah, ulasan itu sama dengan resensi. Kemudian, ini adalah contoh teks ulasan yang ada di media cetak. Ini juga sama, ada di media cetak. Koran, majalah, itu adalah media cetak. Kemudian, ini ada di media elektronik, internet ya, viva.co.id. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu kaidah? Kaidah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalam istilah matematika, dalil. Nah, itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, apa itu kaidah kebahasaan teks ulasan? Kaidah kebahasaan teks ulasan adalah aturan kebahasaan teks ulasan. Aturan mengenai kebahasaan teks ulasan. Itu adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Apa-apa saja kaidah kebahasaan teks ulasan? Ada 4. Yang pertama akan kita bahas, yaitu menggunakan konjungsi penerang. Nah, sebelumnya kita akan ketahui dulu apa itu pengertian dari konjungsi. Ini ada sebuah jembatan. Bahwa konjungsi itu sama dengan jembatan. Kenapa? Itu fungsinya adalah penghubung. Ada dua kata atau ada dua frasa atau ada dua klausa atau ada dua kalimat. Nah, dia ada di tengah-tengah untuk menghubungkan keduanya. Nah, jadi kita mulai lagi untuk membahas mengenai kebahasaan teks ulasan. Yang pertama tadi menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi atau kata hubung penerang, yaitu penerang itu menjelaskan. Contoh dari konjungsi penerang adalah ada kata bahwa, ada kata yakni, dan yaitu. Bahwa, yakni, dan yaitu. Kita lihat langsung contoh dari letak bacaannya seperti apa. Kita lihat bacaan teks ulasannya. Di manakah letak bahwa, yakni, dan yaitu? Atau salah satunya. Nah, kita lihat di sini narasi kehidupan manusia Belitung dari ulasan novel Ayah karya Andrea Hirata. Ada kalimat ya di sini. Hal lain yang menguatkan fakta ini adalah kesan dari sang narator, yakni penulisnya sendiri. Nah, yang manakah yang merupakan konjungsi penerang? Ya, yakni. Yakni adalah konjungsi penerangnya dalam kalimat ini, ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata hubung yang berkenaan dengan urutan waktu.
urutan waktu. Nah, contohnya ada sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kita lihat contoh pada teks dengan teks yang sama. Meski pada beberapa bagian Andrea Hirata terlihat hiperbolis, komposisi ayah tetaplah komplit dengan aneka tekanan di dalamnya. Ada rasa humor, narasi menarik dengan bahasa lentur, sindiran halus, kemudian ada aroma penumbuh semangat, seperti semangat orang-orang Belitung. Yang manakah yang merupakan konjungsi temporalnya? Iya, adalah kemudian. Nah, kemudian ini adalah hadir ketika ada kata-kata sebelumnya. Nah, ini merupakan urutan dari ada rasa humor, narasi menarik dengan bahasa lentur, sindiran halus, kemudian, nah kemudian ini kan kelanjutan, urutan dari keterangan-keterangan sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab itu contohnya ada kata karena dan sebab. Ini konjungsinya. Nah, kita lihat di teks. Bagaimana Sabari berjuang mendapatkan cinta Marlena, rela mengikuti semua kesenangan Marlena, berkali-kali ditolak dan dihina karena wajahnya mirip tupai, tak menggoyahkan Sabari. Nah, yang mana yang merupakan konjungsi penyebabnya? Betul, yaitu karena. Karena wajahnya mirip tupai. Ini jahat sekali ya, dalam sebuah teks novel ayah. Nah, tapi kita ini hanya lihat contohnya saja, bahwa karena ini adalah satu di antara konjungsi dari konjungsi penyebab. Baik, yang terakhir atau yang keempat, menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Saran itu artinya rekomendasi ya, sama saja. Nah, contohnya seperti jangan, harus, hendaknya, sebaiknya. Kita lihat di teks. Nah, bagi siapapun orang dewasa yang membaca novel ini diharapkan dapat mengintrospeksi diri dan jangan merasa paling benar sendiri, serta berpikir lebih cermat dalam bertindak supaya tidak menyesal di kemudian hari. Mana merupakan bagian saran atau rekomendasinya? Ya, jangan. Jangan merupakan satu di antara dari pernyataan saran yang menunjukkan pernyataan saran atau rekomendasi. Baiklah, kita akan masuk pada bagian simpulan, yaitu kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan teks ulasan. Ada beberapa kaidah kebahasaan, ada 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang bahwa, ya ini, dan ya itu. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti karena dan sebab. Terakhir, menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks ulasan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.